Ya, untuk membahas ini sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya ada Ibu Ledia Hanifah, anggota DPR RI Komisi 10 dari PKS. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga ada Ibu Retno Listiarti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam, Mbak Anggi. Ya, kemudian di ujung sana ada Dr. Nazar dari Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam, Dok. Ya, boleh mic-nya dipakai, Dok, ya? Nggak bisa dengar? Iya, langsung pakai mic-nya. Ya, oke. Nah, dengar. tergabung juga secara virtual malam hari ini ada Pak Mulyasyah, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek. Selamat malam, Pak Mul. Apa kabar? Selamat malam, Mbak Gita. Selamat malam, Ibu Lydia, Pak Dr. Nazar, dan Bu Retno. Sampai jumpa lagi, sehat semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi ini, saya ingin pertama kali ke Dr. Nazar dulu. Ini yang paling penting nih, soalnya yang bisa menilai juga perlu apa enggaknya, bukan perlu apa enggak ya, karena sudah diputuskan dengan SKB, tambah lagi ada himbauan dari Presiden dengan catatan sedemikian rupa. Bagaimana nih, Dok, dari pandangan IDI melihat akan dimulainya pembelajaran tatap muka pada bulan depan, plus minusnya apa? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya sebenarnya adalah tentang bagaimana aman dari sisi kesehatan itu. Bahwa sesungguhnya hak mendapat jaminan kesehatan, mendapat pendidikan dan hak dasar lainnya terhadap itu kita sudah sama-sama tahu. Bahwa ada keinginan yang sangat besar dari orang tua murid. Saya orang tua murid, cucu saya semuanya bersama kami. Sangat merasakan 15 bulan ini keinginan seperti itu, apalagi melihat apa yang mereka terima waktu daring. Jadi saya sangat memahami begitu pentingnya Bapak Presiden itu mengemukakan akan dibuka kembali. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah kami dari sisi kesehatan, ya, selain mengapresiasi yang tadi itu, yang paling penting itu adalah bagaimana dilaksanakannya protokol itu. Sederhana kata-katanya memang. Bagaimana protokol sederhana. Yang penting dari situ juga adalah adanya tuntunan sekaligus pengawasan. SOP dan pengawasannya pengawasan, jelas. SOP sudah lengkap. Lengkap. Ya kan? Sangat-sangat lengkap kalau menurut saya. Untuk bisa di-apply, bisa diimplementasikan. Tapi pengawasan yang sekaligus bermakna tuntunan, itu kami masih mengkhawatirkan. Saya tidak menafikan bagaimana effortnya, bagaimana antusiasnya dan bagaimana kinerja dari para regulator. Tidak menafikan itu. Baik dalam ini sekolah, pemerintah daerah, apalagi kemudian stakeholder lain yang berkepentingan selain dari orang tua. Tetapi yang kami khawatirkan, tidak menafikan yang saya katakan tadi, khawatir itu adalah bagaimana pengawasan yang bersifat juga tuntunan dan kenapa? Maaf saya potong. Kenapa penekanan di pengawasan? Apakah memang ada kekhawatiran atau sudah menemukan mungkin di lapangan? Karena ini kan sudah mulai beberapa waktu ya pembelajaran tatap muka ini. Ada fakta temuan di lapangan bahwa pengawasannya sangat longgar. Artinya anak-anak siswa ini terutama mungkin yang di tingkat SD itu prokesnya nggak terjaga. Saya tidak boleh mengatakan sesuatu. Kami juga di perhimpunan itu juga masing-masing itu diberikan seyogianya punya kesempatan mengamati hal itu. Sekolah dengan tatap muka ini kan sudah dimulai, sudah ada yang mulai, terutama swasta. Nah, disitulah ada satu contoh. Mungkin ini insidentil, mungkin ini atau koeksiden sifatnya, tetapi Anda bayangkan 15 bulan hampir, lalu mereka ketemu temannya tanpa edukasi yang baik sebelumnya. Ini dulu. Nah, di sini pentingnya role model, di sini pentingnya pengawasan dan tuntunan. Dia ketemu, kita aja lupa kalau harus 5M. Kita cipika-cipiki kan. Mereka begitu. So, habis itu pada kesempatan berikutnya, ini saya melihat sendiri. Pada kesempatan berikutnya, dia ketemu temannya di lapangan di luar sekolah, taman di sekolah, di luar sekolah, di mall, dia cipika-cipiki, dimarahin sama bapaknya. Loh, dia bilang, loh kemarin di sekolah dibiarin guru. Di sekolah boleh, nah. Saya maaf, karena ini ditonton banyak orang, saya tidak menafikan itu. Tetapi apakah ini karena ada orang ada KPI. Oke. Sebelumnya kita langsung nih. Apakah ini
tidak berpengaruh. Jangan saya dikatakan itu, oh ini dampak jelek yang dieksplorasi. Tidak. Justru berdasarkan kepedulian Temuan ini untuk ya. itu. Oke, baik. Perlu. Kita berbicara temuan fakta di Pengawasan lapangan. dan benar. contoh. Baik dokter, saya mau ke Sementara Pak itu ya. Mul. Pak Mul, ini ada kekhawatiran dari tenaga kesehatan dari dokter Nazar, pengawasannya seperti apa? Karena di fakta ada temuan yang anak-anak akhirnya di sekolah agak longgar gitu pengawasan, bisa pelukan sama temannya setelah sekian bulan tidak bertemu dan itu tidak ditegur, tidak diawasi oleh gurunya. Bagaimana Pak Mul kekhawatiran, menjawab kekhawatiran seperti ini? Ya, terima kasih Pak Dr. Nazar. Ini sama ya, semua kita pasti memfokuskan kepada pengawasan itu paling penting. Apapun SOP-nya kalau tidak diawasi pasti jalannya juga tidak bagus. Inilah yang kita coba di dalam panduan-panduan bagaimana pembelajaran selama pandemi ini. Fokus kita di dalam panduan itu juga diharapkan ada kontrol dan pengawasan dari kita semua. Termasuk dari masyarakat, termasuk dari orang tua, termasuk juga bahkan di dalam panduan itu kita juga menyebutkan bahwa setiap sekolah ada praktek-praktek baik yang sudah dilakukan, itu mereka membentuk tim satgas. Ada satgas guru, ada satgas dari siswa, yang memang ini diharapkan bahagian dari kontrol pengawasan tadi. Tapi itu tentu tidak cukup. Oleh sebab itu dalam forum ini kekhawatiran tentang pengawasan itu juga menjadi sebuah hal yang harus kita mitigasi bersama. Jadi oleh sebab itu inilah saatnya kita mencoba memberikan ruang opsi pembelajaran tatap muka itu sebagaimana yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi esensi pengawasan itu juga menjadi konsen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inilah kami sekarang ini berada di mana-mana Pak Dr. Nazar, ada di NTB, ada di mana-mana. Jadi kita berkumpul, bertemu dengan seluruh stakeholder kita dari jajaran Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hal-hal bagaimana pembelajaran itu dilakukan selama masa pandemi ini kalau kita membuka opsi pembelajaran tatap muka. Baik. Kunci setuju, pengawasan itu penting. Oke, baik. Nanti bagaimana implementasinya kita juga akan jawab itu Pak Mul. Tapi kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kembali usai jeda sesaat lagi.